Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 5A dan 5B? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dan selalu semangat dalam menjalani pembelajaran jarak jauh ini. Pertemuan kali ini tematik akan membahas tentang subtema 3. Kita masih di tema 8 ya. Kita akan masuk ke subtema 3. Nah, di sini ada jaringan kompetensi dasar. Subtema 3, usaha pelestarian lingkungan. Ada PKN, IPS, Bahasa Indonesia, IPA, SPDP. Di sini KD-KD yang akan kita pelajari dalam materi usaha pelestarian lingkungan di subtema 3. Nah, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan. Siapa sih yang diuntungkan kalau kita tinggal di lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan indah? Tentu kita sendiri kan yang diuntungkan. Siapa sih yang gak mau tinggal di lingkungan yang aman, sehat, bersih, indah? Pasti betah deh kita di lingkungan seperti itu. Lingkungan yang aman, bersih, indah, dan sehat menjadi dambaan setiap orang. Nah, agar kita memiliki lingkungan yang tersebut, lingkungan yang seperti itu, apa sih yang harus kita lakukan? Kita harus apa? Nah, yang pertama itu kita harus mempunyai kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Nah, itu bisa dimulai dari diri kita sendiri. Ayolah kita jaga kebersihan lingkungan kita. Pembelajaran 1. Materi yang akan kita pelajari di pembelajaran ini adalah faktor yang mempengaruhi kualitas air. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air, mengidentifikasikan peristiwa di dalam teks. Ayo mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air di sekitar kalian. Tentu kalian banyak terdapat air ya. Nah, apa sih kegunaan air? Air itu untuk apa ya? Nah, untuk kehidupan air itu sangat penting. Ya, untuk kehidupan air itu sangat penting. Kita tuh menggunakan air untuk apa sih? Untuk makan, minum. Makan kok bisa menggunakan air? Iya, karena masakan yang kita makan itu kan pasti dibersihin dulu sama air. Entar sayur, entar ayam, entar nasi, itu kan pasti dibersihin sama air. Dan memasaknya pun menggunakan air. Mandi. Nah, air yang kalian gunakan itulah adalah harus air yang sehat. Kalau kita nggak menggunakan air yang sehat, apa yang terjadi? Kita kan akan sakit perut. Kalau yang untuk mandi kita gunakan, kita akan apa? Gatal-gatal kalau airnya kotor. Nah, untuk mendapatkan air yang sehat, air itu perlu diolah. Seiring dengan makin padatnya jumlah penduduk, ketersediaan air bersih sering jadi masalah. Kenapa? Karena banyak limbah atau airnya itu mulai tercemar oleh limbah rumah tangga, limbah pabrik. Nah, oleh karena itu diperlukan teknologi modern untuk pengolahan air. Selanjutnya, ayo mengamati. Bagaimana sih pengolahan air secara modern itu? Nah, lihat. Secara skematis, pengolahan air secara modern dapat digambarkan sebagai berikut. Nih, lihat ada bagannya. Bagan pengolahan air secara modern. Sumber air berupa air tanah, sumber air berupa air pemukiman tuh dipompa masuk ke dalam bangunan pengolahan air. Di sini diolah tuh airnya, dari sini masuk lagi ke dalam pompa. Selanjutnya setelah diolah masuk ke dalam pompa, langsung masuk ke dalam penampungan air. Dari tempat penampungan air terakhir ini, yang bangunan distribusi air itu didistribusikan airnya masuk ke rumah-rumah penduduk. Nah, ayo membaca. Mengingat pentingnya air, anak-anak kelas 5 SD Jayakarta mendapat tugas dari guru mengamati air di sekitar sekolah mereka. Mereka mulai bekerja untuk mengerjakan tugasnya. Kesimpulan yang mereka dapat adalah sebagai berikut. Air merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa air, manusia mendapatkan gangguan kesehatan dan bahkan akhirnya akan menghadapi kematian. Nah, di alam, air yang bisa digunakan manusia berjumlah sangat terbatas. Beberapa daerah ada yang kekurangan air, daerah lainnya terjadi hujan yang sangat deras yang menyebabkan banjir, bencana lainnya. Sayangnya, semua hal ini banyak yang diakibatkan oleh ulah manusia. Seperti apa sih ulah manusianya? Seperti apa?
pembangunan yang tidak ramah lingkungan, eksploitasi berlebihan terhadap sumber air tanah. Pernahkah kamu mengalami kekurangan air? Bagaimana cara mengatasinya? Alhamdulillah kita di daerah kita ini belum kekurangan air ya. Dan jangan sampailah kekurangan air. Nah, lihat di sini ada gambar-gambar. Ayo mencari tahu. Ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Peristiwa yang terdapat pada gambar 1 itu apa tuh? Kelangkaan air. Itu orang-orang lagi pada ngantri air bersih. Jadi air susah. Kedua apa? Kekeringan. Musim kemarau, nggak ada air. Musim kering. Yang ketiga, gambar apa? Anak-anak pada mandi ya, airnya melimpah tuh. Jadi di sini di gambar 3 airnya berlimpah ya, banyak air. Yang keempat, peristiwa apa sih yang terjadi? Banjir, karena hujan yang terus-menerus bisa mengakibatkan banjir. Bagaimana pendapatmu pada gambar-gambar tersebut? Sebutkan persamaan dan perbedaan dari gambar-gambar tersebut. Biasanya ini ada soal-soal yang biasanya kita tanya jawab langsung saja ya, karena kita tidak bertatap muka. Kita bertanya, kamu anggap aja menjawab aja ya. Nah, ini juga biasanya kita mengerjakan secara langsung ya, setuju, tidak setuju. Itu biasanya kita langsung, ibu biasa langsung nanya ke kamu ya. Sekarang ayo mengenal perusahaan air mineral. Nah, air merupakan satu sumber kehidupan penting bagi makhluk hidup. Tidak mengherankan banyak perusahaan yang memanfaatkan sebagai peluang usaha. Karena apa? Karena bisa menghasilkan. Bisa dipasarkan di mana saja di seluruh negara dunia. Adanya kebutuhan terhadap air bersih berikut melahirkan perusahaan-perusahaan raksasa di dunia. Nah, berikut adalah 5 perusahaan raksasa penjualan air terbesar ya. Yang pertama ada Nangfus Rinco Ltd. Yang kedua ada The Coca-Cola Company, Danone, Hangzhou Wahaha Group Co. Ltd, sama Nestle Waters. Bentar kamu bisa baca sendiri tuh ya. Selanjutnya pembelajaran kedua. Materi pada pembelajaran kedua ini membahas apa sih? Pengaruh kualitas air terhadap kehidupan manusia, membuat gambar cerita, mengidentifikasikan peristiwa di dalam teks. Ayo mengamati pengaruh kualitas air. Perhatikan gambar di atas. Tahukah kamu apakah manfaat air bagi kehidupan kita? Tahu ya, kita setelah belajar yang tadi sebelumnya di pembelajaran 1 kita tahu dong manfaat air buat kita apa sih? Air kan dibutuhkan ya sama manusia ya, tadi guru bilang. Bukan hanya manusia saja, makhluk hidup pun membutuhkan air. Tidak semua daerah kaya dengan air. Ada daerah yang berlimpah air, namun ada pula daerah yang kekurangan air. Bagaimana dengan daerahmu? Alhamdulillah daerah kita bukan daerah yang kekurangan air ya. Daerah kita daerah yang mudah mendapatkan air. Air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan selain udara. Sekitar 3/4 bagian dari tubuh kita ini terdiri dari air. Dan tidak seorang pun dapat bertahan hidup lebih dari 4 atau 5 hari tanpa meminum air. Selain itu, air juga dipergunakan untuk memasak. Tadi yang ibu guru bilang, mencuci, membersihkan kotoran yang ada di rumah. Air juga digunakan untuk keperluan industri, pertanian, pemadam kebakaran, tempat rekreasi, transportasi, dan lain-lain. Penyakit-penyakit yang menyerang manusia dapat juga ditularkan dan disebarkan melalui air. Kondisi tersebut tentunya dapat menimbulkan wabah penyakit di mana-mana. Selanjutnya, pengertian dan ciri-ciri gambar cerita. Nah, Tagore telah mempelajari gambar ilustrasi dalam buku cerita. Ada gambar berseri. Gambar seri dibuat secara urut sesuai dengan urutan cerita di dalamnya. Perhatikan gambar berseri berikut. Gambar seri berikut menceritakan Rusty dan Melanie pergi ke perpustakaan. Nih kita lihat gambarnya ada nih ya. Tuh.
Yang pertama, adegan pertama itu Lani pergi dan Rasti ke perpustakaan. Adegan kedua itu Melani dan Rasti mengisi buku pengunjung. Selanjutnya Melani dan Rasti memilih-milih buku tuh yang untuk dibaca. Setelah dapat buku yang dibaca, Melani dan Rasti membaca buku di perpustakaan. Ayo mengamati, karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita ya, terutama buku cerita bergambar atau komik. Pasti kamu sudah pernah membaca cerita bergambar. Perhatikan gambar berikut. Buatlah cerita dengan ilustrasi di bawah ini, uraikan isinya di depan kelas. Ini bisa nih nanti, tapi nggak usah ibu guru tugasin ya, ini ibu guru kasih gambar aja. Bisa ya kamu menentukan urutannya. Nah, ada lagi nih. Amati gambar seri berikut. Apakah urutan gambar seri berikut sudah benar? Kemudian kerjakan soal-soal dengan mengikuti petunjuk pada setiap nomor soal. Nah, jelaskan urutan gambar, proses produksi dan konsumsi ikan dengan benar. Susun teks sederhana yang menjelaskan urutan proses produksi dan konsumsi ikan. Dilihat ya. Produksi berarti kan yang menghasilkan. Mana nih yang produksi nih, gambar 2K, gambar 3K, apa gambar 1K. Ada proses produksi, konsumsi ikan dengan benar. Nah, ini ibu guru jadiin tugas. Tugasnya 2 aja nih, kamu urutin gambarnya ya. Kamu taruh di buku, kerjakan di buku aja. Nggak usah digambar, tinggal tulis aja gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Nanti disuruh kamu jelaskan aja ya. Sampai sini dulu pembelajaran tematik subtema 3 ya. Jadi pertemuan berikutnya nanti kita masuk ke pembelajaran 3 dan 4. Sekarang kita hanya sampai pembelajaran 1 dan 2. Soalnya yang ini ya, kamu kerjakan latihan yang terakhir nih. Ayo berekreasi. Berekreasi liburan dong. Ayo berkreasi ya. Paham ya nak ya? Sampai sini dulu ibu guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.